Joan of Arc dianggap sebagai pahlawan wanita Prancis atas perannya dalam pengepungan Orleans dan penobatan Charles VII dari Prancis selama Perang 100 tahun melawan Inggris. Setelah berhasil memimpin beberapa aksi militer Prancis, ia ditangkap, diserahkan kepada otoritas Inggris, dihukum, dan dibakar di tiang pancang pada tahun 1431. 25 tahun kemudian, statusnya sebagai kriminal dihapus secara resmi dan ia menjadi Santa Gereja Katolik Roma pada tahun 1920, 488 tahun setelah kematiannya. Lahir sekitar tahun 1412, Jeanne d'Arc atau dalam bahasa Inggris Joan d'Arc adalah putri seorang petani, Jacques d'Arc, dari desa Domremy di timur laut Prancis. Ia tidak diajari membaca atau menulis, tetapi ibunya Isabel Rome menanamkan dalam dirinya cinta yang mendalam kepada gereja Katolik dan juga ajarannya. Pada saat itu, Prancis telah lama terlibat dalam konflik sengit dengan Inggris yang kemudian dikenal sebagai Perang 100 tahun. Sebuah perjanjian pada tahun 1420 untuk mencabut hak waris putra mahkota Prancis, Charles dari Valois, dan Raja Henry V diangkat menjadi penguasa Inggris dan juga Prancis. Putranya, Henry VI, menggantikannya pada tahun 1422 bersama dengan sekutu Prancisnya yang dipimpin oleh Philip, Adipati Burgundia. Inggris akhirnya menduduki sebagian besar Prancis Utara. Mereka banyak menduduki desa-desa di sana, yang mana salah satunya adalah desa di mana tempat John tinggal, yaitu Domremy, yang membuat mereka akhirnya terpaksa meninggalkan rumah mereka di bawah ancaman invasi. Pada bulan Mei 1428, John pergi ke Vaucouleurs, benteng terdekat untuk mereka yang setia kepada Charles untuk ikut berperang. Awalnya, ia ditolak oleh hakim lokal, Robert de Baudricourt. Namun, John tetap bertahan. Ia bahkan berhasil menarik sekelompok kecil pengikut yang percaya klaimnya sebagai perawan yang menurut ramalan populer ditakdirkan untuk menyelamatkan Prancis. Ketika Baudricourt mengalah, John memotong rambutnya dan mengenakan pakaian pria untuk melakukan perjalanan 11 hari melintasi wilayah musuh ke Chinon, situs istana putra mahkota. John berjanji kepada Charles bahwa Charles akan dimahkotai sebagai raja di Reims, situs tradisional penobatan kerajaan Prancis, dan John meminta Charles untuk memberinya pasukan untuk memimpin Orleans yang saat itu dikepung dari Inggris. Bertentangan dengan saran sebagian besar penasihat dan jenderalnya, Charles mengabulkan permintaan John dan ia berangkat untuk melawan pengepungan Orleans pada bulan Maret 1429 dengan mengenakan baju besi putih dan menunggangi kuda putih. Setelah mengirim surat kepada musuh, John memimpin beberapa serangan Prancis dan berhasil mengusir pasukan Anglo-Burgundia dari benteng mereka dan memaksa mereka untuk mundur melintasi sungai Loire. Setelah kemenangan ajaib seperti itu, reputasi John menyebar jauh dan luas di antara pasukan Prancis. Ia dan para pengikutnya mengawal Charles melintasi wilayah musuh ke Reims, mengambil alih kota-kota yang melawan dengan paksa, dan memungkinkan terjadinya penobatan Charles sebagai Raja Charles VII pada bulan Juli 1429. John berpendapat bahwa Prancis harus meneruskan keuntungan mereka dengan upaya untuk merebut Paris. Tetapi Charles ragu-ragu, dan bahkan ada juga peringatan dari George de la Trémoille yang berpendapat bahwa John menjadi terlalu kuat. Anglo-Burgundia mampu memperkuat posisi mereka di Paris dan membalikan serangan yang dipimpin oleh John pada bulan September. Pada musim semi 1430, Raja memberikan perintah kepada John untuk menghadapi serangan Burgundia di Compiègne. Dalam usahanya untuk mempertahankan kota dan juga penduduknya, ia terlempar dari kudanya dan ditinggalkan di luar gerbang kota saat ditutup. Orang-orang Burgundi menangkap John sebagai tawanan dan membawanya ke kastil yang diduduki oleh komandan Inggris di Rouen. John diadili pada tanggal 9 Januari 1431. Para penculiknya menyerah putusan peradilan di pengadilan gerejawi, walau sebenarnya persidangan itu bermotif politik. Baik Inggris dan Burgundia bersuka cita bahwa John tidak lagi dianggap sebagai ancaman militer karena tadinya ada ketakutan karena ia tampaknya memiliki kekuatan gaib yang merusak semangat pasukan mereka. Selain itu, ia juga menimbulkan ancaman politik karena John bersaksi bahwa suaranya telah berperan dalam kalahnya Inggris dan juga keberhasilannya dalam menobatkan Charles sebagai raja.
Keberhasilan ini dianggap sebagai bukti bahwa John bertindak atas nama Tuhan. Jika tidak ditentang, kesaksiannya akan membatalkan klaim Inggris atas kekuasaan Prancis dan melemahkan Universitas Paris yang mendukung monarki ganda yang diperintah oleh seorang raja Inggris. Selama persidangan, John menunjukkan kontrol yang luar biasa. Ia mampu membujuk interogatornya untuk mengajukan pertanyaan secara berurutan dibanding secara bersamaan, merujuk kembali ke catatan mereka bila perlu, dan mengakhiri sesi ketika ia meminta. Saksi di persidangan terkesan dengan kehati-hatiannya saat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Misalnya, dalam satu percakapan, ia ditanya apakah ia tahu ia berada dalam kasih karunia Tuhan. Pertanyaan itu dimaksudkan sebagai sebuah jebakan, karena doktrin gereja menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat yakin berada dalam kasih karunia Allah. Jika ia menjawab dengan positif, ia akan dituduh sesat. Jika negatif, ia akan mengakui kesalahannya sendiri. John menghindari pertanyaan jebakan tersebut dengan menyatakan bahwa jika ia tidak berada dalam kasih karunia Tuhan, ia berharap Tuhan akan menempatkannya di sana. Dan jika ia berada dalam kasih karunia Tuhan, maka ia berharap ia akan tetap berada di dalamnya. Untuk meyakinkannya agar tunduk, John diancam dengan alat-alat penyiksaan. Ketika ia menolak untuk diintimidasi, Cushong bertemu dengan sekitar selusin juri ulama untuk memilih apakah ia harus disiksa. Mayoritas memutuskan untuk tidak melakukannya. Pada awal Mei, Cushong meminta Universitas Paris untuk membahas 12 artikel yang merangkup tuduhan terhadap John. Mereka menyetujui tuduhan itu. Pada tanggal 23 Mei, John secara resmi dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Keesokan harinya, John dibawa ke halaman gereja biara Saint Ouen untuk dinyatakan bersalah di depan umum. Pada tanggal 30 Mei 1431, ia dieksekusi pada usia sekitar 19 tahun. Di pagi hari, ia diizinkan menerima sakramen meskipun telah dikucilkan. Setelah itu, ia langsung dibawa ke Rouen-Vieux-Marquet, di mana ia secara terbuka membacakan hukuman kecamannya. Pada titik ini, ia seharusnya diserahkan kepada otoritas yang tepat, jurusita Rouen, tetapi ini tidak dilakukan. Sebagai gantinya, ia dikirim langsung ke Inggris, diikat ke tiang tinggi untuk dieksekusi dengan cara dibakar. Ia meminta untuk melihat salib saat ia meninggal. Ia diberi satu salib yang dibuat dari tongkat oleh seorang tentara Inggris yang ia cium dan letakkan di sebelah dadanya. Sebuah salib prosesi diambil dari gereja Saint-Savour. Ia memeluknya sebelum tangannya diikat, dan salib tersebut dipegang di depan matanya selama eksekusinya. Setelah kematiannya, jenazahnya dibuang ke sungai Seine. Namun, ketenarannya hanya meningkat setelah kematiannya. Dan 20 tahun kemudian, pengadilan baru yang diperintahkan oleh Charles VII membersihkan namanya. Jauh sebelum Paus Benediktus ke-15 mengkanonisasinya pada tahun 1920, Joan of Arc telah menginspirasi banyak karya seni dan sastra selama berabad-abad dan menjadi santa pelindung Prancis. Pada tahun 1909, Joan of Arc dibeatifikasi di Katedral Notre Dame yang terkenal di Paris oleh Paus Pius ke-10. Sebuah patung di dalam katedral memberikan penghormatan kepada warisannya.